Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menggambar fungsi sebenarnya. Tapi khususnya menggambar fungsi menggunakan uji-uji turunan, ya. Jadi kita misalnya untuk mengetahui puncak, maksimum lokal atau minimum lokal kan kita cari dengan cara mencari turunan pertama, ya, sama dengan 0. Kemudian juga kemudian kita misalnya menghitung turunan kedua, misalnya kurang dari 0, maka kita dapatkan itu adalah nilai maksimum lokal, atau misalnya kemudian kalau F aksen turunan keduanya lebih besar dari 0, maka FC merupakan nilai minimum lokal. Ya, ya silakan. Oke. Jadi kemudian tapi kalau misalnya kita dapatkan bahwa F double aksen itu tidak sama dengan 0, maka kita tidak ada kesimpulan apa-apa tentang FC. Belum tentu juga merupakan titik belok. Ya. Contoh misalnya ini. Jadi kalau misalnya Fx sama dengan X pangkat 3 minus 12X. Ya. Nah, turunan pertamanya adalah menjadi 3X kuadrat minus 12. Karena kita dia dicari titik maksimum atau minimumnya titik ekstrim, ya disebutnya. Kita dapatkan bahwa X-nya adalah minus 2 dan 2. Kemudian kita cari uji turunan keduanya, F double aksennya. F double aksennya itu menjadi 6X. Ya. Dan kalau misalnya kita cari, kalau dimasukkan X-nya minus 2, ternyata F double aksennya itu kurang dari 0. Ya. F double aksennya kurang dari 0. Dengan demikian, F minus 2 itu merupakan nilai maksimum total lokal. Sedangkan kalau misalkan dimasukkan X-nya X2, X sama dengan 2, maka F double aksennya itu dapatnya lebih besar dari 0. Ya. Nah, jadi F2-nya itu merupakan nilai minimum lokal. Oke, ini udah dibahas minggu kemarin. Nah, contoh. Ya. Kita latihan misalnya menggunakan turunan pertama. Ya. Tadi persamaannya bentar. Fx-nya sama dengan X pangkat 4 minus 2X kuadrat tambah 3. Ya. Nah. Oke. Ini adalah Fx-nya. Nah, turunan pertamanya apa? Ini turunan pertamanya ini menjadi F aksen, ya. Ini menjadi 4 di depan X pangkat 3. Yang ininya 2 kali 2 kali 2 X pangkat 1. Ya, ditambah turunan 3 ini konstan, ini menjadi 0. Oke, hasilnya adalah sama dengan 4X pangkat 3 minus 4X. Ya. Nah, persamaan seperti ini bisa menjadi 4X dalam kurung X kuadrat kurangi 1. Ya. Jadi 4X-nya keluar dulu, ini jadi X kuadrat minus 1. Nah, kalau kita sederhanakan, ini menjadi 4X X minus 1 X plus 1. Itu ini adalah turunan pertama. Oke, berarti dan kalau kita ingin mencari titik ekstrimnya, kita harus lihat bahwa F aksen X-nya itu harus sama dengan
0. Karena F aksennya harus sama dengan 0, maka solusinya adalah X harusnya sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan minus 1. Ini solusi untuk yang ini nih. Oke, nah dapat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke, nah kita ingin tahu di X0 itu apa, di X1 itu apa, X minus 1 apa. Ya, maksudnya adalah dia adalah nilai belok maksimum atau minimum, ya, minimum lokal ya maksudnya. Oke, ya, caranya adalah dengan menentukan F double aksen. Nah, dari sini ini F aksennya. F double aksennya berarti 4 kali 3 kali X kuadrat dikurangi yang 4X menjadi 4. Ini menjadi sama dengan 12X kuadrat minus 4. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 4 kali 3X kuadrat dikurangi 1. Ini. Maaf. Ya. Nih. Jadi 4-nya ke depan, ini menjadi 3X. 4 kali 3X sama dengan 12. Maaf, 4 kali 3, 12. Ininya 4. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 4, 3X minus 1. Oh, berapa ini? Bisa nggak ini? Oh, nggak perlu ya. Nggak perlu dicari ini ya. sorry. Ya, nggak perlu cari solusinya, X-nya berapa, nggak perlu. Yang pasti kita masukkan F double aksen 0 itu nilainya berapa. Masukkan saja ya. Ini langsung ke 12. 12 kali 0 minus 4. Ini sama dengan minus 4. Dan minus 4 itu kurang dari 0. Itu. F double aksen untuk 1. Sama dengan 12 kali 1 minus 4. Ini nilainya adalah berarti 12 kurangi 4, 8 ya. Dan ini lebih besar dari 0. Masukkan F double aksen untuk apa? Untuk yang minus 1. Sama dengan 12 kali minus 1 kuadrat. Minus 4. Sama dengan, ya sama, ini 8. Lebih besar dari 0. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Ya. Intinya adalah jika F double aksen kurang dari 0, ya. Jika F double aksen, jadi F double aksen X kurang dari 0, itu dia pasti maksimum lokal. Kalau F double aksen X lebih besar dari 0, ini adalah minimum lokal. Itu. Pakai patokan ini. Jadi kalau kita misalnya gambarkan dalam bentuk ini, garis ya. Ini 0, ini 1, ini minus 1. Ya. Nah, di sini F double aksennya itu kurang dari 0. Di sini F double aksennya lebih besar dari 0. Yang di sini F double aksen lebih besar dari 0. Berarti di sini, di titik ini adalah maksimum
Ya, di titik ini dia sebagai minimum lokal karena lebih besar dari 0. Ya, maaf, minimum lokal di sini, minimum lokal. Jadi bentuk gambarnya gimana? Ada yang tahu bentuk gambarnya gimana? Ya, kira-kira bentuk gambarnya adalah gini. Nah, di sini maksimum. Bisa jadi bentuknya seperti ini. Ya. Atau bisa jadi bentuknya gini. Ya, di sini minus 1, di sini minus 1, bisa jadi di sini 0, 0, sini plus 1, plus 1. Ya. Tapi intinya bentuknya adalah dia turun, naik, turun, naik lagi. Ya. Ini sebagai maksimum, jadi bentuknya gini kira-kira. Ya. Ini minimum lokal, ini maksimum lokal, ini minimum lokal. Lokal itu maksudnya tidak menggambarkan secara keseluruhan, tapi hanya bagian daerah sini saja, di sini saja, di sini saja, atau sini. Oke ya. Oke. Kita balik lagi. Dan ini bisa dikerjakan juga untuk yang fungsi yang kedua nih, hx sama dengan x per 2 minus sin x gitu ya. Kita tinggal cari nilai ekstrimnya, kemudian turunan keduanya untuk ekstrim lokalnya gitu ya. Oke, nah contoh lain misalnya saya punya lingkaran. Persamaannya adalah titik pusatnya di 0,0. Jadi persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, saya ingin mencari dari, saya punya titik lain, titik P. Ya. Lihat gambar ini. Ya. Nah, di titik P ini, saya ingin mencari jarak terdekat dengan lingkaran atau dari titik lingkaran ke titik P. Nah, titik di lingkaran tersebut posisinya di mana? Ini yang akan kita cari. Nah, misalnya saya punya jarak antara titik P ke lingkaran. Namanya adalah S. Ya. Nah, nilai S itu adalah ya. Oke. Titik P-nya itu adalah 1,2 atau X-nya 1, Y-nya 2. Jadi gini, ya, saya gambarkan langsung aja ya. Ya, titik sininya adalah X, Y. Ini titik P. 1,2. Nah, ini adalah jarak S-nya. Yaitu S-nya itu sebanding dengan ini adalah delta X, ini adalah delta Y. S itu adalah akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Nah, delta X-nya apa? Delta X itu adalah posisi X ke posisi 1 di sini. Yaitu berarti X minus 1 dikuadratkan ditambah. Nah, kalau titik delta Y-nya dari sini, yang dari sini ke sini, ke atas ini. Ya. Berarti Y minus 2 dikuadratkan. Nah, ini adalah fungsi S-nya. Ya. X minus 1 dikuadratkan tambah Y minus 2 dikuadratkan. Oke, maaf. Nah, sekarang kita urai. Ya, kita urai. S-nya itu menjadi akar dari
Oke, maaf. Ya, kita urai ini menjadi X kuadrat minus 2X plus 1 tambah Y kuadrat minus 4X, 4Y ditambah 4. Ya. Oke. S sama dengan, ya. Nah, kita uraikan ini menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Ini minus 2X ditambah 1 tambah 4 ini menjadi 5 minus 4Y. Ya. Nah, dan kita tahu bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat ini sama dengan 1. Tahu nggak kenapa? Karena ini adalah lingkaran. Berarti S itu sebanding, atau S kuadrat lah. S kuadrat sebanding dengan 1 ditambah 5. Ya, yang ini nih. Minus 2X minus 4. Y-nya itu adalah dari lingkaran. Akar dari X kuadrat minus 1. Oke ya. Nah, berarti S kuadrat itu sebanding dengan 6 minus 2X minus 4 akar X kuadrat minus 1. Oke. Nah, sekarang kita turunkan. Ini adalah fungsi jaraknya. Kita turunkan. Kita ingin mencari nilai X maksimal. Artinya S-nya ekstrim. Ya. Apa yang dimaksud dengan S ekstrim? Yaitu konsekuensinya adalah ds per dx atau S aksen itu sama dengan 0. Ya, tinggal turunkan aja. S kuadrat sama dengan ds kuadrat per dx. Maaf. Ini menjadi 6. 6-nya 0 berarti 0 minus 2 minus 4 2x per akar x kuadrat minus 1. Ya. Dikali. Selesai. Ini solusinya menjadi 2 kurangi 8x per akar x kuadrat minus 1. Ya. Benar nggak ya? Oke. Kita lihat. Oh, benar. Oh, kok 4? Bentar. Sepertinya, nah benar. 4 plus 4Y. Benar. Oke. Kok 4 ya? Harusnya kan 4 kali 2. Oke. Oke, dan ini harus sama dengan 0. Oke, kita dapat. Oke, saya akan coba lagi ya. Tapi intinya yang ini, yang di slide ini sepertinya salah. Jadi, kalau kita turunkan, hasilnya adalah kita dapatkan X-nya sebanding dengan 1 per akar 5. Ya, 1 per akar 5. Kenapa? Karena kita pilih X lebih besar dari 0. Ya. Kita dapatkan ternyata X-nya sebesar 1 per akar 5. Dimasukkan ke dalam persamaan lingkaran, kita dapatkan bahwa titik terdekat lingkaran
X kuadrat tambah Y kuadrat plus 1 itu adalah 1/5 X-nya 1/5, sedangkan Y-nya adalah 2/5. Ya, oke gitu. Nah, contoh ini, ya. Ini silakan dibuat, contoh ini dibuat PR aja lah. Ya. Oke. Ini juga silakan untuk sebagai latihan saja. Nah, kita latihan lagi nih. Ada titik hiperbola, X kuadrat minus 4Y kuadrat sama dengan 4. Mencari titik terdekat ke titik Q sama dengan 5,0. Ya. Berarti X kuadrat minus 4Y kuadrat sama dengan 4. Jarak terdekat dengan Q 5,0. Ya. Ini adalah persamaan hiperbolanya, ini adalah titik Q. Ya. Nah, jarak D-nya, kita sebut jarak D-nya itu adalah jarak selisih antara X dengan X Q, yaitu minus 5 dikuadratkan ditambah, ya, ditambah Y dikurangi 0 dikuadratkan. Berarti Y dengan Y di Q 0 dikuadratkan. Ini adalah jarak D-nya. Sebenarnya akar, ya, berarti ini adalah D kuadrat. Atau S kuadrat, tapi kita lambangkan sebagai D. Maaf. D sama dengan, kita ubah, misalnya ini menjadi X kuadrat minus 10X, ya, ditambah 25 ditambah Y kuadrat, ya. Oke. Maka D sebanding dengan, ya. Nah, kita cari Y kuadratnya. Y kuadratnya itu dipindah ruaskan, ini menjadi 4Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat minus 4. Maaf, persamaan hiperbolanya diubah menjadi ini. Yang ini pindah ruas ke sebelah sini. Ini menjadi 4Y kuadrat sama dengan X kuadrat minus 4. Oke, atau Y kuadratnya sebanding dengan X kuadrat minus 4/4. Ya. Berarti nanti D-nya itu menjadi X kuadrat minus 10X plus 25 plus X kuadrat per 4 minus 1. Ya, ini menjadi D sama dengan, ini ditambah ini menjadi 5/4 X kuadrat minus 10X plus 25 kurangi 1, ini jadi 24. Nah, ini adalah titik D-nya. Ya. Nah, D maksimum itu ketika D aksen atau D per dx atau D aksen X itu sama dengan 0. Nah, kita turunkan saja sekarang D aksen X-nya. Ini menjadi 5/4 kali 2 kali X minus 10X. Nah, minus 10, Pak. Sama dengan 0. Ini coret, ini jadi 2. Ya, berarti sama dengan 5/2X minus 10 sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 20/5 atau 4. Ya. Jadi 10-nya pindah ruas ke sini. Kali 2 dibagi 5. 20/5, X-nya 4. Kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Nah, cara mudahnya ya dari sini.
Jika X-nya sama dengan 4, Y-nya berapa? Masukkan 4 kuadrat kurangi 4 dibagi 4. Ini berapa? 16 kurangi 4, 12 bagi 4. Berarti Y-nya adalah 3. Ya. Berarti jarak terdekatnya itu adalah anggaplah titik P ya, yaitu sebesar 4,3. Itu caranya ya. Jadi kita punya persamaan hiperbola, kemudian kita cari titik terdekatnya. Setelah dioperasikan, cari jaraknya D, kemudian kita cari nilai maksimum D aksennya. Kita dapatkan bahwa jarak terdekatnya adalah X-nya 4, Y-nya 3. Untuk di sini. Oke. Nah, oke, kemudian soal nomor 2. Sebuah pulau kecil berjarak 2 km dari titik P. Oke, kita silakan baca dulu. Sebuah pulau kecil berjarak 2 km dari titik P. Ada yang ngerti pertanyaannya? Ada yang bisa menjawab? Nomor 2. Ayo. Adelia, Agung, bisa jawab? Maulana, Samsul, Cindy, gimana? Bisa? Firsa, gimana? Oke, maksudnya gini ya. Jadi kondisinya seperti ini. Ini adalah pulau, ya. Ini adalah titik P. Jarak terdekatnya adalah 2 km. Sedangkan ini adalah titik Q, ya. Titik Q. Nah, kan tadi bahwa dia bisa berjalan, berenang, ya. Berenang, mendayung perahu. Mendayung 3 km
per jam. Sedangkan berjalan 4 km per jam. Ya, artinya seluruh perjalanannya tidak harus dengan perahu atau ya, tidak harus dengan perahu dari sini ke sini, tetapi bisa aja gabungan dari dia ke titik misalnya adalah ke titik R, ya, berarti ini adalah T yang dibutuhkan untuk mendayung. Ini adalah T yang dibutuhkan untuk berjalan. Ya, di mana kita harus mengoptimasi T totalnya itu adalah T dayung tambah T berjalan. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini tuh T mendayung itu berarti adalah jarak dari pulau, ya, jarak dari pulau ke R, dari P ke titik E, maaf, bukan P ke titik R, titik R, DR ya, dari sini ke sini, kita bilang aja LD ya. Ya, ini adalah LD, panjang D dibagi kecepatan mendayung 3 km ditambah R ke Q. Ya. Kita sebut dia adalah L berjalan ditambah L berjalan per berapa? Per 4. Ya. L berjalan per 4. Kenapa? Karena berjalan itu kecepatannya 4 km per jam. Nah, LD ini berapa? LD ini berapa? Nah, LD itu ini kalau melihat bentuknya itu seperti gini. Ya, bentuknya adalah ini adalah pulau. Ya, anggaplah titik A. Ini adalah titik P, ini adalah titik R. Ini 2, ini anggaplah X. Ya, berarti A ke R atau LD itu adalah akar dari 2 kuadrat tambah X kuadrat. Ya. Kan Pitagoras gitu ya. LD itu adalah 2 kuadrat tambah X kuadrat. Kemudian diakarkan. Oke, kemudian ini dibagi 3. Ditambah LB. LB itu adalah jarak dari Q ke R. Ya, jika ini adalah X, maka LB itu adalah 5 km kurangi X. 5 kurangi X. Jadi 5 kurangi X per 4. Ini adalah T total. Oke. Nah, kita mau mencari titik T paling minimum. Berarti T total minimum. Maka kita harus cari titik T ekstrimnya di mana? Atau DT per DX-nya itu sama dengan 0. Ya. Oke. Gimana cara mencarinya? Ya tinggal turunkan saja. T-nya itu sama dengan akar 2 plus X. 2 kuadrat berarti 4 tambah X kuadrat dibagi 3 ditambah 5 per 4 dikurangi X per 4. Kita uraikan jadi seperti ini ya. Oke, berarti DT-nya per DX atau T aksen X sama dengan, nah ini turunkan. Turunan ini menjadi apa? Ayo coba. Ayo. Ya, ini menjadi 2X per
3 akar 4 plus X kuadrat. Ditambah 5/4 turunannya menjadi 0. Minus X per 4 turunannya menjadi 1/4. Ya. Nah, 2X per 3 akar 4 plus X kuadrat sama dengan minus 1/4 harus sama dengan ya 0. Maka ini bisa pindah ruas menjadi 2X per 3 akar 4 plus X kuadrat sama dengan 1/4. Ya, pindah seruas menjadi 8X sama dengan 3 akar 4 plus X kuadrat. Nah, yang bagian ini kita kuadratkan semua menjadi 64X kuadrat sama dengan 9 kali 4 tambah X kuadrat. Ya. Ini kita kuadratkan semua, ini menjadi 64X kuadrat sama dengan 9 kali 4 itu 36 ditambah 9X kuadrat. Ini pindah ruas ke sebelah sini ya. Menjadi 55X kuadrat sama dengan 36. Ya, berarti X kuadrat sama dengan 36 per 55. Atau X-nya itu adalah 6 per akar 55. 6 per akar 55. Ya. Itu. Jadi kita tidak harus misalnya berenang semua atau misalnya ke titik P dulu atau baru ke titik Q misalnya ya. Enggak, tapi kita kombinasi di mana kita mencari waktu tercepat dengan cara ya tadi. Oke. Enggak dipelajari untuk yang nomor 2. Ada pertanyaan? Wah, ini kok nggak ada respon ya? Kayaknya belum pada makan siang nih. Belum 2 kali ya. Oke, ada pertanyaan?